Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Pembalasan sebuah pengkhianatan, bagian kedua. Mendengar itu, ada sepintas bayangan. Saat bagaimana si pengkhianat itu tahu, kalau gadis itu mirip mendiang istrinya. Senyum licik pun terpancar. Baiklah, akan aku pikirkan. Jam berapa ini? Kau harus menjemput putriku. Axel beranjak dari tempatnya dan pindah duduk di sofa. Sebentar lagi Nona El pulang. Suruh supir jemput, dan langsung antarkan pulang. Jangan beri dia kebebasan, aku tidak suka dia dekat dengan pria manapun. Kamu tahu maksudku, kan? Axel menatap ajudannya sangat tajam. Iya, aku akan menyuruh seseorang untuk menjemputnya. Tapi Anda jangan terlalu mengekangnya. Gadis seusianya harus happy, Jose menasehati. Dia akan selalu happy bersamaku, Jose. Aku kira Anda mengurungkan niat pada Nona El. Aku hanya ingin putriku mengenalku bukan lelaki lain, sangat disayangkan jika aku mengabaikannya. Setelah mengatakan itu, Axel menyalakan udut dan menyesapnya. Si pengkhianat itu akan merasakan betapa sakitnya jika tahu kalau aku yang melakukannya kepada putrinya. Apa dia tidak pernah mencari tahu tentang anak itu? Tidak, aku rasa dia memang tidak tahu. Bagus. Axel pulang malam dari kantor, hari ini pertama dirinya kembali. Banyak yang harus dia cek sendiri. Semua pekerjaan rapi, Jose bekerja sangat baik selama ia di penjara. Kenapa jam segini baru pulang? Apakah ponsel Anda mati? Nona El menunggu, hanya untuk makan malam bersama. Ucap Carla, sedikit mengejar tuannya karena Axel berjalan sedikit tergesa. Saat tahu ada pesan dari anaknya yang tengah menunggu. Apa dia sudah makan? Tanya Axel yang masih saja terus berjalan, lalu melirik jam di tangan. Belum, aku sudah menyuruhnya makan duluan tapi dia tidak mau. Tetap menunggu Anda. Keras kepalanya seperti, Hana. Axel melihat anak gadisnya tidur, dengan tangan terletak di atas meja. Kepala bersandar di tumpukan kedua tangan. Axel mengusap rambutnya, sampai gadis itu terkejut dan mendongak. Akhirnya Dedi pulang juga. Aku kira Dedi akan pulang dalam keadaan mabuk lagi, tutur El. Axel menatap meja, dengan makanan yang masih utuh. Kenapa belum makan? Aku menunggu Dedi. El cemberut sedikit kesal. Jangan marah, Dedi banyak kerjaan di kantor, jelasnya. Sekarang makan ya. Carla, panaskan makanannya. Aku akan makan bersama putriku, titahnya pada Carla. Tidak usah, Miss. Aku sudah tidak berselera. Elle beranjak dari tempatnya, lalu segera pergi tanpa mengucapkan sesuatu pada ayahnya. Axel menatap punggung putrinya, yang sepertinya memang marah padanya. Apa dia marahnya memang seperti itu? Butuh waktu berapa lama dia marah? Tanya Axel pada Carla. Axel memang belum tahu, seperti apa anak gadisnya jika sedang marah. Sikapnya tidak jauh seperti Hana, jawab Carla cepat. Axel menghembuskan napas. Kalau sikapnya seperti Hana, ia harus membujuknya. Jika seorang gadis merajuk tentu akan mencari pelampiasan. Jangan sampai gadis itu pergi keluar bersama teman-temannya, apalagi pergi bersama laki-laki. Apa Elle sering keluar malam, atau suka main setelah pulang sekolah? Tanya Axel kepada Carla. Tidak, didikanku tidak mengajarkan seperti itu. Nona Elle tumbuh menjadi seorang gadis yang penurut, tapi kalau sudah marah, sulit untuk dibujuk. Sebaiknya Anda temui Nona El, saran Carla. Axel pun beranjak, dan langsung menuju kamar putrinya. Gadis itu merajuk, tidur dalam posisi tengkurap dengan kepala menelusuk di bantal. Axel melonggarkan dasi, menggulung lengan ke meja dan mendudukkan tubuh di sebelah putrinya. Keadaan seperti ini, ia teringat saat membujuk Hana jika sedang marah. Jangan marah, Dedi kan sudah bilang banyak kerjaan di kantor, Dedi tidak sempat melihat ponsel. Dedi pergi saja, tidak usah pedulikan aku. Teriak Elle dalam bantal, dan sedikit mengangkat kepalanya. Baiklah, Dedi akan pergi ke klub kalau begitu. Mendengar itu, Elle langsung beranjak dan menatap tajam ayahnya. Ada apa? Tanya Axel saat anak gadisnya meraih tangannya.
Tatapannya masih menajam, kini ia tahu kemana ayahnya pergi. Mendengar cerita Bella di sekolah membuatnya geram. Lihat, aku punya gebetan baru. Namanya Om Axel, gila. Dia ganteng banget, ucap Bella di hadapan Elle. Dengan memperlihatkan layar ponsel pada teman dekatnya. Gadis itu sudah belak-belakan akan dirinya, yang selalu menemani pria matang di tengah malam. Keluarga Broken Home membuatnya bebas. Elle memutar kepala jengah dengan tingkah gadis itu. Menyebalkan, gerutunya. Axel, apa yang dimaksudnya adalah Daddy? Pikirnya, tapi ia enggan untuk melihat pada ponsel itu. Ada apa? Suara itu membuyarkan lamunan Griselle. Bukankah kamu mengusir Daddy? Axel melirik ke arah tangannya yang terus digenggam oleh putrinya. Apa? Daddy akan menemui wanita itu? Daddy lebih memilih dia daripada aku. Mata Elle sudah menggenang. Kenapa ayahnya seperti itu? Pikirnya sedih. Lalu Daddy harus apa? Tetap di sini dan jangan kemana-mana. Baiklah, biarkan Daddy pergi ke kamar mandi. Daddy mau mandi, setelah itu kita tidur. Setelah mengucapkan itu, Axel berlalu. Dan kini Elle tengah gelisah. Bagaimana ini? Apa harus setiap malam tidur bersama? Aku sudah besar, dan Daddy. Elle menggelengkan kepala mengusir pikiran buruk itu terjadi. Tidak, itu bentuk rasa rindu karena selama ini Daddy meninggalkanku, gumamnya. Lebih baik, aku kembali merebah diri keranjang. Sudah malam, mata pun mulai perih karena mengantuk. Gadis itu sudah tertidur. Axel datang dengan menggunakan handuk sebatas pinggang, lalu menatap pada gadis itu. Elle tidur dalam keadaan membungkus diri dengan selimut, bagai kepompong. Sebenarnya tidak tega melihat kepolosan gadis itu, tapi rasa sakit atas pengkhianatan serta wajah yang dominan mendiang istrinya, membuatnya kembali merasakan luka lama 15 tahun lalu. Sebelum ikut bergelung di tempat tidur, Axel pergi ke kamarnya untuk mengambil pakaiannya. Setelah itu kembali dengan setelan boxer tanpa atasan. Ia ikut bergelung dalam selimut, menatap wajah putrinya dan mengusap lembut pipinya. Gadis itu tak sadar malah melingkarkan tangan di perut, dengan kaki yang menindih tubuhnya. Tanpa disengaja, pahanya menumpang pada bagian tubuh di bawah sana. Pria normal, jelas kepemilikannya langsung menendang. Elle bukan gadis kecil, apalagi dengan tubuh yang nyaris sempurna. Axel menelan saliva saat kepala gadis itu menelusup di leher. Dengan dorongan yang kuat, ia pun memeluk gadis itu. Daddy, lirih Elle. Tiba-tiba sekujur tubuhnya bergetar. Merasakan sesuatu menyentuh bagian dada, serta sesuatu yang menabrak di bawah sana. Pertama kali merasakan itu membuatnya meremang, mencengkeram spray dengan erat. Suara rintihan keluar dari mulut mungilnya. Rasa itu sulit diungkapkan dengan kata-kata. Elle menggelinjang, bagian tubuhnya berdenyut seakan menginginkan lebih. Ah! Daddy! Kepalanya membolak-balik ke kanan dan kiri. Ah! Pelan-pelan, Dad. Enak banget. Tak kuasa dengan rasa yang dirasakan. Daddy, jeritnya, Elle membuka mata lalu bangkit. Melihat ke arah tubuhnya. Mimpi, ucapnya. Untuk memastikan, ia meraba tubuhnya sendiri dan pakainya masih lengkap. Tapi, di bawah sana nampak lembab, lalu menoleh ke arah tempat tidur. Daddy, panggilnya, kemana Daddy? Elle beranjak dari tempat tidur, lalu mendengar suara gemercik air dari arah kamar mandi. Elle mengintip dan membuka pintu. Pintu tidak terkunci, tapi sayang, aksinya ketahuan. Elle, apa itu kamu? Tanya Axel saat mendengar suara pintu terbuka. Ah ya, Daddy. Aku kira tidak ada orang, maaf. Elle kembali menutup pintu. Tapi itu terasa nyata, gerutunya mengingat kejadian tadi. Kenapa belum mandi? Tanya Carla, saat Elle datang dan mendudukkan tubuh di kursi meja makan. Ada Daddy di kamar mandiku, jawabnya. Ia mengambil sehelai roti dan selainya untuk lebih dulu sarapan, karena ia tak ingin terlambat sekolah hari ini. Carla mengerutkan kening, mandi di kamar Nona Elle? Apa mereka tidur bersama lagi? Apa tuannya memang sedang merencanakan balas dendamnya?
Carla menatap gadis itu dengan sendu. Tapi ia tak dapat melakukan apa-apa, karena hidupnya menggantungkan Axel. Gaji bulanan yang ia dapatkan, harus diberikan untuk orang tua serta adik-adiknya. Dan untuk hidupnya pribadi, sudah dijamin oleh pria itu. Selama Axel tidak menggunakan kekerasan. Ia tidak mempermasalahkannya tidur bersama, toh mereka bukan ayah dan anak. Hidup di negara bebas tak menjadikan itu kriminal. Miss, boleh aku tanya sesuatu? Elle menatap wajah Carla dengan tatapan ragu. Apa? Apa yang ingin kamu tanyakan? Carla duduk dengan tangan tertumpu di atas meja. Dirinya juga penasaran dengan apa yang akan ditanyakan oleh gadis itu. Apa jangan-jangan soal ayahnya yang tidur bersamanya? Harus jawab apa, jika gadis itu bertanya mengenai itu? Carla bingung sendiri. Ia tak memiliki pengalaman soal begituan. Apa semua orang dewasa akan bermimpi? Tanyanya tiba-tiba. Mimpi? Ulang Carla kaget. Ya, mimpi. Kenapa aku bermimpi seperti itu? Dan kenapa mimpi itu terasa nyata? Dan, Miss, tahu siapa yang aku impikan? Carla menunggu kelanjutan gadis itu. Tapi, Axel datang dengan setelan jasnya yang sudah rapi. Percakapan itu pun terpaksa menggantung. Aku cerita lain kali saja, aku harus mandi dulu. Elle beranjak dari tempatnya, dan segera menaiki tangga menuju kamarnya. Mau kubuatkan teh? Kopi? Tawar Carla pada Axel. Teh, buatkan aku teh, titah Axel. Dapur terletak di sisi meja makan, sehingga Carla dapat menanyakan sesuatu secara langsung. Barusan kami sedang mengobrol, tapi terhenti karena Anda sudah datang. Aku penasaran dengan cerita putrimu, Tuan, ucap Carla. Wanita itu tengah mengaduk teh yang ia buat, lalu menyodorkannya kepada tuannya. Cerita apa? Axel ikut penasaran. Dia bercerita tentang mimpi, entah mimpi seperti apa. Yang jelas dia bilang jika beranjak dewasa akan bermimpi. Terang Carla jujur. Kenapa kamu tidak tahu dengan mimpi yang diceritakannya? Apa selama ini kamu tidak pernah bermimpi? Cepatlah menikah, kamu pasti akan mengerti apa maksud putriku, tutur Axel santai. Apa perlu kucarikan jodoh untukmu? Axel tak pernah menganggap keberadaan Carla seperti pembantu. Selama wanita itu baik dan bisa menjaga anaknya, maka selama itu pula ia akan menganggapnya sebagai keluarga. Axel tak memiliki keluarga, semua keluarganya meninggal akibat kecelakaan pesawat 30 tahun silam. Saat umurnya berusia 10 tahun, dan di saat itulah dirinya bertemu dengan si pengkhianat, yang tak lain adalah selingkuhan istrinya yang bernama Leo. Mereka berteman sejak kecil, Axel diasuh oleh orang tua Leo. Karena orang tua Leo adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti orang tuanya. Seperti memiliki firasat buruk, mereka menghubunginya dan berkata, kami menitipkan Axel pada kalian. Itu kata-kata terakhir yang diucapkannya. Oh iya, Carla. Nanti malam siapkan makan malam, aku akan menebus kesalahanku kepada Elle. Apa itu bentuk balas dendam? Batin Carla bergumam. Semoga dia berubah pikiran dan ada rasa kasihan, pikirnya. Baik, akan aku siapkan. Ucap Carla disertai anggukan. Lalu, muncullah Elle yang sudah siap berangkat sekolah pagi ini. Wajahnya masih tertekuk, gadis itu masih memikirkan soal mimpinya yang membuatnya merasa aneh. Sudah siap sekolah? Tanya Axel. Gadis itu mengangguk, lalu mereka berangkat. Dedi. Panggil Elle yang duduk di kursi belakang, bersama Axel menuju sekolah. Jawab Axel, tanpa menoleh karena ia tengah sibuk dengan ponselnya. Dedi. Elle meraih ponselnya karena merasa diabaikan. Axel menatap wajah gadis itu dan menghembuskan napas. Ia tengah menghubungi Jose, mengenai perencanaan hadirnya di pesta pernikahan Leo besok lusa. Dirinya harus datang. Ia ingin melihat kegelisahan pria itu di pesta nanti, karena ia dan Jose merencanakan sesuatu. Dedi sibuk terus, belum cukup meninggalkanku beberapa tahun? Aku rindu padamu sejak dulu, Dad. Elle bergelayut manja di lengan Axel, dan aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Elle mendongak ke arah wajah ayahnya, lalu melepaskan dekapannya. Dan mereka pun saling tatap. Wajahmu mengingatkanku pada ibumu,
Aku mencintai ibumu, El. Tapi kenapa diberkhianat? Batinnya gundah. Jauh dalam lubuk hatinya, nama Hana masih tersimpan dalam hati. Axel membuang muka, ia merasa tidak nyaman dengan tatapan gadis itu. Kenapa tatapan anak gadisnya berbeda? Bahkan dia sudah besar dan sangat cantik, kini dirinya dilema. Mana yang lebih dulu? Membuat Leo menderita, atau mempermainkan anak gadis ini dulu? Dirinya ingin Leo tahu tentang Elle, tapi bagaimana caranya? Ia takut Elle tidak menerimakan hal ini, yang dia tahu Axel lah ayah kandungnya. Dan ibunya meninggal bukan karena saat melahirkannya, melainkan tertembak oleh selingkuhannya. Sebencinya ia pada Leo, tapi melihat Elle dengan wajah menyerupai Hana ada sedikit rasa iba. Kenapa Axel jadi pelin-pelin begini, dan tatapan itu? Daddy. Kenapa Daddy diam? Sikapmu aneh, Dad. Dan kenapa aku bermimpi denganmu? Ini pertama kalinya aku bermimpi seperti itu. Apa jangan-jangan itu bukan mimpi? Aku merasa itu sangat nyata, dan... Elle tak melanjutkan perkataannya, tak seharusnya ia menceritakan itu secara gamblang. Meski Axel ayahnya, bukan berarti ia menceritakan semuanya. Dan apa? Kenapa tidak dilanjutkan? Tanya Axel penasaran. Lupakan saja, mungkin itu hanya perasaanku. Elle pun menoleh ke jendela, ia sibuk dengan pemikirannya sendiri. Tak lama, mereka pun sampai di depan sekolah elit. Daddy tidak usah menjemputku, aku ada janji dengan Kevin, ucap Elle. Siapa Kevin? Daddy tidak suka kamu dekat-dekat laki-laki lain, cetusnya. Kenapa tidak boleh? Dia hanya temanku, bukan pacar, kata Elle. Ia merasa ini benar-benar aneh. Kenapa ayahnya tidak memperbolehkan dirinya dekat dengan lelaki? Ia sudah besar, bisa dibilang sudah cukup umur untuk memiliki seorang kekasih. Sebentar lagi usianya 17 tahun. Daddy bilang tidak boleh ya tidak boleh. Axel melotot tajam. Sekelebat, pengkhianatan itu kembali terlintas. Kecewa, sakit hati. Aku sudah besar, aku berhak memilih siapa yang akan menjadi temanku. Kevin anak yang baik, pokoknya aku akan pergi bersamanya. Elle langsung turun dari mobil dan Axel menyusulnya. Axel bersikap posesif, seperti seorang kekasih yang tengah cemburu. Ia tak ingin memberikan kebebasan pada gadis itu harus mencintainya. Meski akal pikirannya berpikir itu mustahil, karena yang diketahui Elle ia adalah ayah kandungnya. Axel sedang bersama Jose di kantor, pria itu sedikit uring-uringan kepada bawahannya. Sudah lupakan balas dendam kepada Nona Elle, fokus saja pada Leo yang akan menikah besok. Axel beranjak dari tempatnya, ini sudah waktunya anak gadisnya pulang. Ia tak boleh membiarkan anaknya bergaul dengan sembarang orang. Jose, aku pergi jemput El dulu, kamu handle pekerjaanku. Axel meraih jas dan kunci mobil, aku tidak akan kembali ke kantor, ucapnya kemudian. Jose hanya menghela napas. Kemana dia? Kenapa lama sekali? Apa aku datang terlambat? Ucapnya sendiri, sedari tadi terus memperhatikan siswa-siswi keluar dari pintu gerbang. Sehingga tatapannya menangkap sesosok gadis yang sangat cantik, dengan menampakkan senyuman centil. Seragamnya yang begitu sangat minim. Seketika Axel mengenalinya, bahwa itu gadis yang pernah kencan dengannya. Ia memutar tubuh, agar gadis itu tak melihat ke arahnya. Sialnya, gadis itu mengenalinya. Om, panggilnya yang tak lain adalah Bella. Gadis itu menghampiri, tanpa rasa malu lagi ia mencium pipi Axel dari samping. Bersambung.